Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, kembali kita memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih senantiasa melimpahkan kenikmatan-kenikmatan-Nya kepada kita, nikmat yang tidak terhitung, tidak terbilang. Saking banyaknya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Termasuk kesempatan sore hari ini kita berhenti sejenak di taman di antara taman-taman surga ini, baik yang secara langsung hadir di studio TV kita, radio kita, ataupun yang menyimak dari rumah. Maka semoga kita menyadari kesempatan seperti ini adalah karunia yang Allah berikan, dan bahkan tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Maka sudah seharusnya kita menyadari nikmat-nikmat menuntut ilmu, nikmat-nikmat hidayah adalah nikmat-nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hambanya. Semoga dengannya kita benar-benar bisa bersyukur dan benar-benar menjadi hamba yang banyak bersyukur. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita pada buku syarah penjelasan Ad-Durusul Muhimmah, pelajaran-pelajaran penting li'amatil ummah, bagi umat secara umum, bagi masyarakat awam. Kita masih dalam tafsir singkat surat-surat pendek. Terakhir kita berhenti pada surat Quraisy. Nah, kita berlanjut pada surat Al-Ma'un, yaitu orang yang apa? Kikir, pelit untuk memberikan bantuan pinjaman pada hal-hal yang sepele. Oke, silakan monggo yang mau baca dulu. Terlalu dekat ya. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Terjemahannya Mas Edi. Ya, baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut bahwa Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang yang memusnahkan agama itulah orang yang hardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah
bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang berguna. Al-Ma'un ayat 107. Iya. Ayat ini dimulai dengan kata ara'aita, yang bisa diartikan tahukah kamu, apa pendapatmu wahai Nabi, dan tanda tanya di sini maknanya adalah takjub. Nah, bukan takjub karena kebaikan, tapi apa? Takjub karena kejelekan. Jadi takjub ada yang positif, ada yang negatif, atau lebih tepatnya dikatakan apa? Keheranan. Gitu ya? Terhadap orang-orang yang mendustakan ad-din. Ad-din itu memang banyak maknanya, diantaranya agama, juga mendustakan hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Allah itu penguasa hari pembalasan. Nah, kelihatannya antara terjemah dengan tafsirnya agak berbeda, gitu ya. Tafsirnya menyebutkan tentang hari pembalasan, sedangkan terjemahnya mendustakan agama. Ya, orang yang mendustakan agama itu biasanya mendustakan apa? Hari pembalasan. Orang mendustakan hari pembalasan ya karena dia mendustakan agama. Maka sebenarnya ini hanya beda pengungkapan saja, yaitu hari kebangkitan, kembali dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pertemuan dengannya serta mendustakan agama itu. Jadi mendustakan hari kiamat dan mendustakan apa? Syariat Allah yang Allah turunkan di dunia. Artinya mendustakan syariat yang telah Allah tetapkan dan kepadanya dia menyeru para hambanya yang tegak di atas tauhid kepadanya, serta mengikhlaskan agama hanya untuknya. Artinya orang-orang ini yang mendustakan apa? Hari kiamat itu, di dunianya tidak mau mengakui syariat Allah, di mana syariat ini Allah telah buat, Allah telah seru hambanya demi kebaikan hamba itu sendiri, di mana syariat Allah terbangun di atas tauhid. Dan ini adalah tujuan akhir dari syariat ini, agar kita mentauhidkan Allah. Dan tujuan penciptaan kita diciptakan juga untuk mentauhidkan Allah. Caranya adalah menjalankan agama ini ikhlas kepada Allah, seperti yang kemarin kita sebutkan di surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru, dan tidaklah manusia itu diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana cara ibadahnya? Mukhlishina lahuddina hunafa, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah dan dilaksanakan dengan cara yang lurus. Nah, ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama ini, mendustakan hari pembalasan ini, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim yang dia kehilangan siapa? Bapaknya. Dan kehilangan bapak itulah yang ada dalam hitungan syariat. Karena laki-laki itu sebagai tulang punggung keluarga. Sehingga kalau seorang anak kehilangan ayahnya, bapaknya, maka dia kehilangan yang berkewajiban menafkahinya, karena ibu tidak berkewajiban.
Allah mengatakan tentang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu menjadi pelindung, pemimpin bagi kaum wanita karena kelebihan yang Allah berikan secara fisik, secara mental, secara pikiran. Memang laki-laki itu diciptakan untuk menjadi pemimpin, pelindung. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang dia infakkan, yang dia keluarkan nafkah dari hartanya. Maka harga diri seorang suami, seorang laki-laki kapan? Ketika dia bisa menafkahi keluarganya. Nah, ketika sang ayah ini tidak ada, maka si anak ini dihukumi yatim, yang tidak punya orang melindungi, orang menafkahi, sehingga dia butuh pertolongan, dia butuh kasih sayang. Ternyata ada orang-orang yang bersikap terhadap anak-anak yatim ini bagaimana? Kasar, menghardik. Mungkin dari keluarganya, orang-orang dekatnya, atau yang merawatnya, yang dianggap anak-anak yatim ini sebagai beban. Padahal subhanallah, seperti sering kita membahas, ketika kita punya kesempatan bersedekah, berinfak, itu sebenarnya yang mengambil keuntungan itu orang yang menerima atau yang memberi? Iya, betul, dua-duanya. Itu jawaban yang tepat, dua-duanya. Tapi kalau pertanyaan berikutnya, siapa yang lebih besar? Nah, di sini. Kalau ngambil manfaat, semuanya ngambil manfaat. Ini harus difahami. Nah, poin pertama ini saja tidak semua orang bisa memahami bahwa orang yang memberi itu sebenarnya juga mengambil manfaat dengan memberi. Bahkan ketika pertanyaannya mana yang lebih besar, manfaat yang diterima antara yang menerima dan memberi, jawabnya yang memberi. Apa alasannya? Kita pernah singgung kelihatannya. Allah mengganti minimal 10 kali lipat. Apalagi? Berarti apa? Dari sisi pahala. Dari sisi mana lagi? Katanya lebih besar. Kalau cuma satu yang disebutkan berarti sama kan ya? Yang nerima itu kan mendapatkan manfaat. Ya tadi, menerima harta bermanfaat, bisa dibelanjakan, bisa ini. Apalagi manfaat yang beri itu? Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka itu sebagai apa? Sedekah. Apa fungsinya? Membersihkan harta. Apalagi di zaman kita yang banyak syubhat, yang kita tidak tahu, kadang tidak terasa. Jadi, apalagi yang mungkin yang bekerja di birokrasi dan sebagainya, tahu-tahu pokoknya dikasih amplop buh sekondi asale wis pokoke tombon. Ini bagi-bagi ana rezeki ya. Subhanallah, bahasane bagi-bagi ana rezeki. Namanya rezeki itu ya mestinya yang halal. Tapi kadang yang syubhat, bahkan yang jelas-jelas haram saja dibilang rezeki. Kemudian apa? Mensucikan. Apa yang mensucikan? Yang disucikan? Jiwa. Dari apa? Sifat bakhil. Dari sikap bakhil. Belum lagi apa? Keberkahan. Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah tidak akan mengurangi harta.
Sehingga kalau ada orang di hadapannya peluang berbuat kebaikan, jangan mengira orang yang akan dia beri kebaikan itu yang mengambil manfaat. Tapi dialah yang terbesar diberikan manfaat. Termasuk apa? Kalau di sekitar kita, di lingkungan keluarga kita misalnya, kakak kita atau adik kita yang laki-laki meninggalkan apa? Anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang belum balik. Nah, bukan kemudian yang pokoknya apa ditinggal mati bapaknya gitu ya. Nah, saya juga yatim kalau gitu ya. Banyak yang yatim gitu ya. Rahimahullah. Maka ini peluang untuk mendapatkan kebaikan yang berlipat-lipat. Apalagi Rasulullah menyebutkan anak-anak yatim secara khusus. Juga lihat Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan tentang anak yatim secara khusus. Maka jangan memandang apa, oh masku mati, adikku mati, wah iki dadi beban awakku, ponaan-ponaanku ya dadi beban. Enggak. Allah sedang membukakan pintu kebaikan di hadapan kita. Maka jangan sampai bersikap apa tadi? Kasar, sampai menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka lihat, kalau kita perhatikan sifat-sifat orang ini berarti apa? Tidak suka memberi kebaikan kepada orang lain. Ada kesempatan anak yatim, merawatnya, mengasuhnya, memberi kebaikan kepadanya, malah bersikap kasar. Ada orang-orang miskin yang butuh makanan, dia tidak apa? Membantu mereka, bahkan sekedar memotivasi orang lain. Kadang kita nggak punya kesempatan untuk membantu orang lain, tapi kita punya kesempatan apa? Membuka jalan orang lain. Maka saya selalu menyampaikan terima kasih gitu ya kepada teman-teman ketika bantu donasi, meskipun hanya dengan doa, semoga memudahkan Ustaz, saya bantu share informasinya Ustaz. Ini tidak semua orang memang bisa terjun langsung. Tapi minimal seperti yang disebutkan di sini kita motivasi, kita ajak orang lain ketika tahu di sana ada kesempatan berbuat baik, di sini ada kesempatan berbuat baik, maka kita buka pintu itu seluas-luasnya. Hari ini dengan istilahnya informasi itu seluas-luasnya. Yakni di antara akibat buruk dari sikap mendustakan ini bahwa seorang menyandang sifat ini. Dan sifat buruk ini muncul kenapa? Sumbernya satu. Karena dia tidak percaya agama, karena dia tidak percaya hari pembalasan. Kalau orang percaya kepada agama, seperti yang insyaallah kita yakini, inilah aturan yang akan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Maka seperti aturan-aturan dunia. Sebagian orang itu melihat aturan itu menjadi sebuah beban. Misalnya aturan pakai helm, sering kita bahas ya. Kenapa sih pakai helm? Biar gak ditilang polisi itu. Ya kalau pemahamannya seperti itu berarti mindsetnya salah. Diadakan aturan helm supaya kepala kita terlindung, kan gitu. Aturan pakai apa? Sabuk pengaman. Saya sendiri merasakan kalau mau keluar tanpa pakai helm, mau jalankan mobil belum pakai seat belt, sabuk pengaman, itu nggak enak. Sedangkan sebagian orang pokoknya kalau nggak di kota, nggak pakai helm, nggak pakai sabuk pengaman, nggak nyaman katanya. Subhanallah. Sebenarnya kita harus meluruskan juga pandangan-pandangan seperti ini, sebagaimana kita meluruskan pandangan terhadap aturan agama.
Ibu-ibu misalnya, kenapa diberi aturan pakai jilbab menutup aurat dengan sempurna? Ya supaya tidak menjadi sasaran pandangan laki-laki yang berpenyakit hatinya. Kenapa wanita safar harus dengan mahram? Yaitu bentuk pemuliaan, penjagaan terhadap wanita dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Jadi aturan itu dibuat untuk maslahat, bukan untuk belenggu, bukan untuk apa? Memenjara manusia, bukan. Tapi aturan-aturan itu dibuat untuk apa? Kemaslahatan si manusia itu. Maka ketika orang mendustakan aturan agama, mendustakan apa yang akan menjadi perhitungan kelak di akhirat, maka dia akan menghindari segala peluang kebaikan yang ada di hadapannya. Sehingga apa? Terhadap anak yatim yang seharusnya dia santuni, dia sayangi, dia rawat, malah sikapnya menghardik anak yatim, yakni membentaknya dengan kasar, menghardiknya dengan keras, menolaknya dengan keras, dan tidak memperlakukannya dengan iba dan belas kasih sayang. Bersama itu wala yahuddu, dan tidak menganjurkan, tidak memotivasi, tidak mengajak, yakni orang lain ala ta'amil miskin, memberi makan orang miskin. Berarti di sini orang itu punya posisi masing-masing. Kita nggak perlu maidu. Orang kok cuman sarser apa info, nggak pernah apa melakukan. Ya, mungkin kemampuannya masih difokuskan untuk apa? Yang lebih dekat keluarganya, lingkungan yang lebih dekat. Tapi dia apa? Membuka informasi itu untuk orang lain. Sehingga kalau di tempat kami gitu ya, kalau ada yang mau mondok, kemudian apa, Ustadz nggak mampu bayar, mampunya segini, mampunya segitu, ya nggak apa-apa. Tapi apa? Jenengan kan gadah sedulur, jenengan gadah tonggo, jenengan gadah kenalan yang mungkin dilonggarkan rizkinya. Ayo coba apa? Dibuka peluangnya mereka menyumbang untuk membantu pendidikan. Lah kalau apa? Anak 10, anak 20 dipikir satu orang, dipikir pondok dok, pusing. Kan itu. Tapi kalau ada anak 20 yang mikir berapa? Ya 20 walinya paling enggak. Atau wali-wali lain juga ikut mikir. Kan enak. Beban 20 orang yang minta keringanan tadi, yang mikirkan berapa? Banyak orang. Jadi subhanallah enggak masalah. Memang Allah itu membagi rizkinya sendiri-sendiri. Ada yang turah-turah, gitu ya. Sampai kemarin apa? Enggak, yang modif Vespa 600 juta ini, Masya Allah, gitu ya. Ada yang sampai keceh duit. Ada yang memang sampai kekurangan. Maka mari kita posisikan posisi kita masing-masing. Isone aja, isone ndongake, ya sudah maksimalkan itu. Apalagi bisa terjun langsung plus aja plus apa tadi? Mengumumkan dan sebagainya. Maka subhanallah tidak masalah. Karena apa? Ketika kita dia mau ngajak, ini jadi masalah. Ya? Allah permasalahkan ini. Karena dia sendiri tidak memberikan makan, tidak berinfak, tidak mau berkorban untuk memberi, maka bagaimana mungkin dia akan mendorong dan memotivasi orang lain untuk melakukan itu? Walaupun sebenarnya tidak masalah, gitu ya. Tapi salah satu juga yang beliau singgung, kadang kenapa orang itu tidak mau memotivasi? Karena dia tidak melakukan. Kadang jadi sungkan, wah aku yo. Ya kalau dia memang mampu tidak mau melakukan, ya memang nggak pantas. Ini namanya apa? Jarkoni, iso ngujar ora iso ngelakoni.
Kalau memang dia mampu. Tapi yang kita katakan tadi kepada orang-orang yang kemampuannya hanya bisa mengajak, ya lakukan itu semaksimal mungkin. Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman, "Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang yang salat. Orang salat kok celaka? Berarti rasa salat. Nah, sebagian orang gitu ya. Nah, ini lagi-lagi mindset yang salah. Harusnya gimana? Jadi balik. Lah salat saja bisa celaka, apalagi enggak salat. Siapa yang salat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Sahun di sini dia akan dibahas bukan tentang sahun sujud sahwi. Tapi bagaimana Allah menyifati mereka bahwasannya mereka mengerjakan salat. Artinya mereka tidak meninggalkannya, akan tetapi mereka lalai darinya. Berupa apa kelalaian itu? Dengan menyia-nyiakan waktu-waktunya dan tidak memberikan perhatian kepada syarat-syarat, rukun-rukun dan wajib-wajibnya. Dari sisi apa? Pelaksanaan, yaitu waktu pelaksanaan. Seenaknya. Apa kata orang Jawa? Sak kelingane. Sak longgari, sak sempati. Pas atine bolong, longgar apa? Di awal waktu. Tapi seringkali apa? Mepet-mepet mau keluar, bahkan kadang sampai keluar waktunya. Ya kalau ada alasan yang diterima syariat, yang istilahnya apa? Udzur syar'i, maka ya tidak masalah. Jadi ada alasan yang memang bisa diterima syariat. Tapi kadang orang itu lebih sering apa? Cari-cari alasan. Nah ini memang menjadi masalah. Itu dari sisi apa? Waktu pelaksanaan. Selain itu yang dikatakan lalai itu juga di saat pelaksanaan. Syaratnya. Mungkin dari segi apa? Syarat-syaratnya. Kadang kita melihat sebagian alhamdulillah sudah sholat. Tapi dari mana dia sholat? Dari habis main. Jalan-jalan. Sehingga bagaimana? Pakai apa? Celana yang ketat. Padahal di antara syarat salat menutup aurat. Dan celana yang ketat yang membentuk lekukan tubuh itu tidak dikatakan menutup aurat. Dia membungkus aurat. Bedakan antara membungkus aurat dan menutup aurat. Belum lagi apa sebagian pakai kaosnya ngepres dengan celananya sehingga begitu ruku, nah bagian belakangnya, pantatnya kelihatan, itu ya, pusarnya kelihatan. Nah ini berarti apa? Syaratnya terpenuhi tidak? Tidak. Ketika syarat sholat tidak terpenuhi, sholatnya sah tidak? Tidak. Subhanallah. Ini contoh. Lalai juga dalam apa? Rukun. Apa itu rukun misalnya? Rukuknya, sujudnya, tumakninahnya. Ini semua apa? Rukunnya. Demikian pula dalam wajib-wajibnya. Misalnya apa? Rukuk dengan sempurna. Kemudian membaca doa dengan sempurna. Sehingga kadang didapati sebagaimana sudah di warning oleh Nabi SAW. Orang sholat seperti apa? Burung gagak mematuk makanan. Belum sempurna rukuknya sudah berdiri, tidak tegak, berdirinya sudah sujud. Sujud belum sempurna sudah duduk. Maka ini semua masuk dalam ranah apa? Kelalaian dalam sholat.
Nah, kemudian beliau membedakan dan terdapat perbedaan antara lalai terhadap sholat dengan lalai di dalam sholat. An sholatihim sahun, pakai apa? Ain, pakai apa? Huruf jarnya an. Dari sholatnya dia lalai. Dan orang apa? Lalai dalam fi sholatihi, lalai dalam sholatnya. Lalai di dalam sholat bisa terjadi pada seseorang atau bahkan semua orang, dan dapat dilengkapi dengan melakukan sujud sahwi. Tapi kapan sujud sahwi itu? Kalau berkaitan dengan wajib ataupun sunnah. Tapi kalau berkaitan dengan syarat, syarat itu sebelum sholat, ya nggak bisa dengan sujud sahwi. Demikian pula rukun. Orang saking lalainya setelah baca surat apa langsung sujud. Kemudian baru ingat apa? Setelah berdiri lagi. Masya Allah. Rasa-rasanya saya tadi belum ruku. Terus gimana sikapnya? Gimana? Ada dua pilihan. Dia langsung ruku, bahwa ini dianggap rukuknya dari rakaat pertama, kemudian melanjutkan i'tidal sujud lagi kembali ke rakaat kedua. Ini sikap yang pertama. Atau apa? Ketika dia sudah memulai rakaat yang kedua ini, dianggap rakaat pertama tidak ada. Berarti ini sekarang rakaat pertama. Sehingga kalau rukun itu tidak bisa ditempel dengan apa? Sujud sahwi. Akan tetapi menjadi musibah adalah lalai terhadap salat. An salatihim sahun, yaitu menyia-nyiakan waktunya atau syarat-syaratnya atau rukun-rukunnya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada keagungan salat pada dirinya. Kenapa orang bisa melalaikan salat? Karena di dalam hatinya tidak ada perasaan mengagungkan salat. Nah, ini yang kita perlu introspeksi diri. Sudahkah ketika kita menganggap salat itu sebagai rukun? Apa itu rukun? Apa rukun itu? Apa rukun? Hah? Rukun kok syarat? Hah? Apa itu rukun? Pondasi, atau juga dikatakan tiang, bagian pokok dalam agama. Sehingga kita harus meletakkan, berarti sholat itu sesuatu yang amat sangat penting, gitu ya. Ini yang harus kita sadari. Nah, orang-orang ini ataupun bisa jadi terjadi pada diri kita. Kenapa lalai? Karena tidak mengagungkan sholat itu sendiri, bahkan tidak memiliki kedudukan penting baginya. Dia menganggap sholat itu nomor sekian, jangan nomor 2. Kalau nomor 2 betul, ya. Sholat nomor 2, iya, karena yang pertama itu syahadat, ya. Nah, lalu kenapa orang ini lalai begitu kok masih sholat? Mending gak usah sholat kan gitu. Kalau syarat dia tidak penuhi, sholatnya tidak sah. Rukunnya tidak dipenuhi, sholatnya tidak sah. Terus buat apa orang-orang ini sholat? Terjawab di sini. Alladzina hum yura'un. Sholatnya itu orang-orang yang berbuat riya, hanya ingin mendapatkan apa? Pujian. Maka hati-hati supaya masih dianggap apa? Oh, ini wong Islam. Hanya untuk anggapan, identitas, aku cek sholat gen didelok wong ki Islam. Bukan karena mengharapkan apa? Ganjaran, pahalanya. Bukan karena sedang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim.
yakni dengan amal-amal dan salat mereka kepada orang-orang itu mereka mengharapkan apa? Pujian. Nabi SAW bersabda, an yakuma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Atau dalam riwayat yang lain, lima yara min nadharin nas. Ada seorang laki-laki yang berdiri salat, lalu dia menghiasi salatnya karena mengetahui ada seseorang yang melihat kepadanya. Jadi orang-orang ini menjadi lalai dalam salatnya. Kenapa? Karena pengen dipuji, dilihat oleh orang. Sehingga bukan karena Allah yang melihat setiap gerak-geriknya, tapi dia tujukan itu kepada seseorang atau orang lain. Dan sifat lainnya dari orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari akhir ini, wa yamna'unal ma'un, dan enggan, yaitu menolong dengan barang berguna. Dia memiliki barang yang kalau dipinjam orang lain itu akan mendatangkan manfaat, dan dia sendiri tidak menanggung kerugian yang besar, yakni karena begitu bakhilnya mereka tidak mau meminjamkan barang yang tidak akan berkurang, yaitu yang apabila dipinjamkan untuk waktu tertentu untuk dimanfaatkan lalu dikembalikan kepada pemiliknya, seperti panci, parang, jarum dan sebagainya, dari barang yang biasa dipinjam oleh orang-orang yang bertetangga satu sama lain. Ya, kehidupan sehari-hari kita mungkin sepeda motor lah, gitu ya. Mungkin temannya mau ke satu tempat yang nggak begitu jauh, gitu ya. Tapi dia butuh motornya mungkin tetangganya sedang di bengkel rusak, atau bahkan di sini yang disebutkan dalam tafsir dulu hal-hal yang lebih sepele. Panci tetangganya sedang bocor, mungkin pinjam panci aja nggak boleh, pinjam selang mungkin sekarang untuk nyiram, pinjam ember dan sebagainya. Subhanallah, ada orang-orang yang sampai pada titik seperti ini, yaitu meminjamkan barang yang nilainya ringan saja sangat-sangat berat. Wal iyadu billah. Baik, kita baca pada surat berikutnya, pendek. Langsung kita baca aja ya tafsirnya. Surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu Al-Kautsar. Al-Kautsar dari akar katanya katsir, yaitu kenikmatan yang banyak. Dalam surat ini disebutkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan khusus untuk siapa? Nabi dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Allah memberikan Al-Kautsar untuk beliau. Apa itu Al-Kautsar? Kebaikan yang besar dan karunia yang penuh. Di antara karunia Allah adalah sungai atau telaga yang Allah anugerahkan kepada nabinya pada hari kiamat, yang disebut kemudian dengan telaga Kautsar, yang dari telaga ini mengalir ke telaga di mana? Di padang mahsyar yang dikenal dengan Al-Haud, yang akan diminum oleh umat Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Setelah Allah mengingatkan nikmat karunia yang besar ini, apa perintahnya? Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Jadi kita beribadah itu wujud syukur kita kepada Allah, seperti yang Allah perintahkan kepada Nabi Daud, i'malu ala Dawuda syukra. Beramalah wahai keluarga Daud yang telah diberikan karunia besar oleh Allah, kerajaan, kekuasaan.
Termasuk putranya Daud, siapa? Nabi Sulaiman, dengan kerajaan yang tidak ada yang bisa menandingi. Maka beramallah untuk apa? Wujud syukur. Dan beramal ini adalah salah satu unsur dari syukur itu sendiri. Karena syukur yang sebenarnya menjadikan nikmat kita gunakan semakin dekat kepada Allah. Wanhar, dan sembelihlah dan berkurbanlah, yakni sembelihlah hewan sesembelihanmu karena Tuhan. Salat karena Allah, ketika berkurban juga karena Allah. Sebagai seorang yang mengikhlaskan agama karena Allah. Ini bentuk apa? Salat, menyembelih itu karena Allah. Semua ini bagian dari kita melaksanakan agama kita. Sebagaimana firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sesembelianku, nusuk itu juga diartikan apa? Sesembelian, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya. Kemudian nikmat yang lain yang Allah ingatkan kepada nabinya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, melecehkanmu, menistakanmu, yang itu terjadi sampai hari ini, yakni musuhmu dan yang membencimu, huwal abtar, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maka kalau mereka mendapati kecelakaan-kecelakaan yang seperti kita baca, kita dengar, itulah bentuk pembalasan di dunia sebelum pembalasan di mana? Di akhirat. Bagi siapapun yang membenci Nabi SAW, baik di hatinya maupun apa, terwujud dalam lisan maupun perbuatannya, dengan membuat karikatur, membuat film yang melecehkan, menistakan siapa? Nabi SAW. Tentu kita marah, tapi kita ingat juga yang membela adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni yang terputus dari segala kebaikan, dan yang terputus juga bermakna yang terputus dari sebutan yang baik, sehingga dia hanya disebut-sebut dengan yang buruk dan jelek. Dan nyatanya itu, mereka yang berani menjelekkan Rasulullah SAW dikenang oleh sejarah orang-orang yang buruk. Nas'allah salamah wal afiyah. Alhamdulillah, ini 2 surat yang bisa kita baca di kesempatan sore hari ini. Mungkin ada koreksi, tambahan, pertanyaan? Baik, Bapak. Iya. Apakah yang dimaksud dengan yatim? Yatim adalah man mata abuhu wa huwa dunal bulugh. Siapapun dari anak yang ditinggal mati bapaknya, dia belum balik. Jadi bukan hanya ketika di kandungan saja. Selama belum balik dia dikatakan ya yatim. Nah, taib, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir, yang hadir di sini ataupun hadir melalui sarana TV dan radio kita. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.